Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Satu-satu kita bahas. Pertama, kita akan bahas susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak ensefalon dan sumsum tulang belakang medula spinalsi. Otak terletak pada bagian tubuh manusia di bagian kepala dan terlindungi oleh tengkorak. Otak terbagi menjadi 4, yaitu otak besar cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanutan medulla oblongata. 1. Otak besar cerebrum. Kerja otak besar adalah sebagai pengontrol gerakan tubuh, berpikir, belajar, memori, bahasa, dan informasi. Otak besar terletak di dalam rongga tengkorak bagian atas kepala manusia, serta di atas batang otak. 2. Otak kecil cerebellum. Kerja otak kecil adalah menjaga postur tubuh, menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, mengatur gerakan halus seperti menulis, dan memberi sinyal kepada otak lainnya. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di atas dan di belakang tempat sumsum tulang belakang terhubung ke otak. Ada juga batang otak, yaitu brainstem, yang terletak di depan otak kecil dan menyambung ke susunan saraf tulang belakang. Batang otak terbagi menjadi 3, yaitu spons, otak tengah, dan sumsum lanutan. Di sini ada gambar batang otak. Batang otak terletak di depan otak kecil dan menyambung ke susunan saraf tulang belakang. Batang otak terbagi menjadi 3, yaitu spons, merupakan bagian besar dari batang otak. Spons berfungsi menghantarkan informasi sensori ke otak. Dan juga ada otak tengah. Otak tengah berfungsi mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara. Dan terakhir ada medulla oblongata. Medulla oblongata terletak pada bagian otak paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Dan berfungsi juga sebagai fungsi penting seperti bernafas, bersin, menelan, dan lain-lain. Kita kembali pada pembahasan awal, yaitu tentang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak di dalam kanal tulang belakang, memanjang dari batang otak ke punggung bawah tubuh. Kembali ke pembahasan awal, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 3, yaitu saraf manusia, saraf sadar, saraf tak sadar, atau bisa disebut juga otonom. Sistem saraf manusia terbagi menjadi 12. Yang pertama, olfaktori, sebagai indera penciuman yang bisa mencium bau, wangi, dan sebagainya. Yang kedua, optik, berfungsi sebagai melihat dan merespon cahaya yang di sekitarnya. Ketiga, okulomotor, berfungsi sebagai motorik pada mata seperti berkedip dan kemampuan mata untuk memfokuskan objek yang di depannya, baik dari dekat atau jauh, serta mengontrol respon pupil saat terasakan cahaya. Keempat, koklear, sebagai saraf otonom yang bertanggung jawab untuk motori bola mata, supaya mata bisa melihat ke bawah, ke atas, atau menggerakkan bola mata, serta merangsang geraknya otot kobrigus superior. Kelima, trigeminal. Sistem ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sistem saraf ophthalmic territory. Sistem saraf ini bertanggung jawab untuk sensoris pada dahi, kulit kepala, dan sensoris kelopak mata pada bagian atas. Kedua, maxillary territory. Sistem saraf ini bertanggung jawab untuk sensoris yang ada di pipi kelopak mata pada bagian bawah, bibir atas, dan rongga hidung. Ketiga, mandibular territory. Sistem ini bukan hanya bertanggung jawab pada sensorik, tetapi juga untuk motorik, seperti menggerakkan lidah, menggerakkan bibir bawah, menggerakkan dagu, dan menggerakkan rahang. 6. Abducens bertanggung jawab untuk motorik pada mata, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Jika sistem saraf ini rusak, akan mengakibatkan pergerakan bola mata, akan mengakibatkan juling. 7. Facial bertanggung jawab untuk sensorik dan motorik pada area wajah dan bisa bertanggung jawab untuk mengekspresikan wajah, seperti marah, senyum, sedih, bingung. Vestibulocochlear terbagi menjadi 2 saraf, yaitu 1. Vestibulocochlear. Vestibular merupakan suatu saraf yang bertanggung jawab untuk keseimbangan tubuh manusia. 2 saraf lainnya adalah cochlear, saraf untuk seseorang untuk mendengar, memahami gelombang, dan memahami nada, ada pada telinga kita. 9. Glossopharyngeal. Sistem saraf
kranial yang bertanggung jawab untuk sensorik dan motorik yang ada di kerongkongan. Fungsinya bertanggung jawab menghasilkan kelenjar ludah dan bertanggung jawab agar seorang bisa menelan. 10. Vagus yang dikenal juga saraf yang ada di pencernaan. Vagus juga bertanggung jawab untuk sensorik atau motorik yang ada di pencernaan yang sifatnya otonom. Sistem ini tidak kita sadari karena kerjaannya yang otomatis. 11. Aksesorius yang merupakan saraf kranial yang bertanggung jawab terkait tulang belakang dari leher, pundak, dan punggung. Fungsinya untuk menerima respon rangsangan atau sensorik dan fungsi lainnya adalah untuk koordinasi motorik yang ada pada leher, punggung, dan shoulder. 12. Hipoglossus merupakan satu dari beberapa nerves kranial yang berfungsi untuk menelan. Hipoglossus berada pada lidah yang fungsinya untuk menggerakkan lidah dan menerima respon sensoris, sehingga bisa merasakan apa itu rasa pahit dan manis. Kembali di awal, kita akan bahas saraf sadar dan saraf tak sadar otonom. Saraf sadar adalah sistem saraf yang bekerja menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Saraf tak sadar, sistem ini bekerja tidak menurutkan kehendak kita. Saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik. Saraf simpatik adalah saraf yang terdiri dari simpul-simpul saraf di sepanjang tulang belakang bagian depan yang dimulai dari ruas tulang leher sampai tulang ekor. Bekerja sebagai sarafi otot-otot tak sadar seperti alat pencernaan dan pernafasan, alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Saraf parasimpatik bekerja secara berlawanan dengan saraf simpatik. Bila saraf simpatik mempercepat, sedangkan parasimpatik memperlambat. Contohnya, saraf simpatik mempercepat kerja jantung, parasimpatik memperlambat kerja jantung.